Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badar Imani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif, yaitu analisis studi kasus oleh kelompok 1. Anggota kelompok Badar Imani, Ibu Sri Sunarni, Ibu Nurdiani Mardia, Ibu Dian Noviana Ertanti. Kasus 1. Dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah restitusi yang dijalankan oleh Ibu Santi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu Ibu Santi mencoba untuk mengubah identitas Vivi dan Natali dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dengan menyampaikan pesan-pesan positif seperti berbuat salah itu tidak apa-apa dan kita bisa menyelesaikan ini. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Dengan demikian, Ibu Santi membantu Vivi dan Natali untuk tetap tenang dan kembali ke suasana hati yang memungkinkan mereka untuk memikirkan penyelesaian masalah. Yang kedua adalah validasi tindakan. Ibu Santi mencoba untuk memahami alasan dibalik perilaku Vivi dan Natali yang tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni dan malah mengganggu pelajaran. Dengan memahami bahwa setiap tindakan memiliki maksud tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar, Ibu Santi menggunakan pendekatan yang tidak menghakimi dan memvalidasi perasaan mereka. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan sekolah. Ibu Santi menghubungkan tindakan Vivi dan Natali dengan nilai-nilai yang dianut oleh kelas atau sekolah. Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ibu Santi membantu Vivi dan Natali untuk tetap fokus pada keyakinan sekolah. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang telah dibuat. Langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka. Yang pertama, diskusi kelompok. Ini merupakan langkah yang baik untuk memperbaiki kesalahpahaman dan memperkuat pemahaman tentang keyakinan kelas, terutama mengenai sikap saling menghormati. Diskusi kelompok ini dapat membantu mereka dan teman sekelasnya untuk lebih memahami pentingnya menghormati guru dan orang lain di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni. Langkah ini menunjukkan tanggung jawab mereka dalam mengakui kesalahan mereka kepada guru pengganti, Ibu Eni. Dengan memberitahukan gagasan mereka tentang diskusi kelompok, mereka menunjukkan komitmen untuk memperbaiki perilaku mereka di masa depan. Kemudian yang ketiga, memberitahu kepala sekolah. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah, juga kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan pihak sekolah dalam memecahkan masalah. Restitusi yang diusulkan telah mencakup 1. Upaya untuk memperbaiki perilaku mereka. 2. Memperbaiki hubungan dengan guru pengganti. 3. Serta memberikan solusi untuk masalah yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali dapat dianggap sebagai respon yang sesuai
terhadap pelanggaran yang telah mereka lakukan. Dalam kasus ini, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Dalam kasus ini, Ibu Eni memposisikan sebagai teman. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Indikatornya pada kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Indikator Ibu Eni pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi. Bu Eni menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hasilnya adalah murid merasa senang dan akrab dengan guru. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sebagai Pak Hasan tentunya mendukung dan mengapresiasi karena langkah penyelesaian masalah Bu Santi sudah sesuai dengan segitiga restitusi dan telah menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Bu Santi juga membantu membangun pemahaman yang lebih dalam terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Vivi dan Natali, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki perilaku mereka secara konstruktif. Saya mendukung dan akan memastikan bahwa mereka dapat dilaksanakan dengan baik untuk mengatasi masalah tersebut. Kasus 2. Dalam kasus tersebut, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Dalam kasus tersebut, Bapak Lukman mengambil sikap sebagai seorang penghukum. Indikatornya adalah yang pertama, penegakan peraturan secara ketat. Bapak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku, yaitu seragam sepatu yang harus berwarna hitam. Meskipun Sabrina mengungkapkan alasan terlambat dan kesalahan mengenakan sepatu, Bapak Lukman tidak memperhitungkan situasi tersebut dan langsung menegakkan hukuman sesuai dengan pelanggaran peraturan. Yang kedua, tidak ada ruang untuk diskusi atau tawar-menawar. Meskipun Sabrina memohon dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, Bapak Lukman tetap tidak memberikan ruang bagi diskusi dan tawar-menawar. Dia memutuskan untuk memberikan hukuman tanpa kompromi. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa dan sikap yang tegas. Bapak Lukman menggunakan bahasa dan sikap yang tegas dalam menghadapi Sabrina, menunjukkan ketegasan dan ketidakberpihakan pada situasi yang memungkinkan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelas. Jika Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pemecahan masalah dan refleksi diri kepada Sabrina. Pertanyaan yang mungkin diajukan adalah untuk menstabilkan identitas. Beliau mengatakan, Sabrina, mengapa datang terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Kemudian validasi tindakannya, bersediakah kamu memperbaiki kesalahan? Kemudian dalam menanyakan keyakinan, maka yang dikatakan adalah, Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Jika saya adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam adalah disiplin, kesetiaan pada aturan, dan konsistensi, serta mandiri dan tanggung jawab.
Aturan sekolah mengenai seragam, termasuk warna sepatu, dirancang untuk menanamkan nilai-nilai tersebut pada siswa. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kasus Pak Lukman melakukan seperti itu tidak dibenarkan karena akan berakibat murid tersebut dendam dan tidak suka dengan guru tersebut. Terhadap langkah yang diambil oleh Pak Lukman sebagai kepala sekolah, saya akan menyikapinya dengan melakukan evaluasi terhadap penegakan disiplin di sekolah. Saya akan berupaya untuk memahami situasi secara menyeluruh, termasuk alasan Sabrina terlambat dan kesalahannya dalam mematuhi aturan sekolah. Selain itu, saya akan memastikan bahwa penegakan disiplin dilakukan dengan pendekatan yang adil, peduli, dan mendidik. Jika diperlukan, saya akan memberikan saran dan pelatihan pada staf guru, termasuk Pak Lukman, dalam menghadapi situasi yang serupa di masa yang akan datang dengan lebih memperhatikan pendekatan manajerial dan restoratif. Kasus 3. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ibu Dani mengambil posisi penghukum. Indikatornya adalah menyuruh Fajar maju ke depan sebagai hukuman. Kalimatnya adalah, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Indikatornya adalah membuat perasaan murid merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Ditunjukkan pada kalimat, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan adalah cinta dan kasih sayang. Juga bisa dilihat yaitu kebutuhan kebebasan. Dilihat dari perilaku Fajar yang acuh tak acuh terhadap pelajarannya, tampaknya Fajar membutuhkan kasih sayang dan perhatian, dorongan motivasi, juga pemahaman atas kesulitan yang mungkin dihadapinya dalam pembelajaran. Dia mungkin juga membutuhkan rasa diterima dan pengakuan atas usahanya yang terlihat membutuhkan kebebasan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan? Jelaskan. Sebagai seorang pemantau, Ibu Dani akan fokus pada mengawasi perilaku Fajar dan memberikan konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Karena posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Pertanyaannya adalah, apakah kamu tahu aturan sekolah? Apa konsekuensi dari perilakumu yang tidak patut? Dan bagaimana kamu akan memperbaiki perilakumu? Dengan pendekatan ini akan lebih bersifat objektif dan berdasarkan aturan sekolah yang telah ditetapkan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Sebagai kepala sekolah, tindak lanjutnya bisa melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, melakukan pembicaraan dengan Ibu Dani untuk memahami lebih dalam situasi Fajar dan mencari solusi bersama, mencari tahu latar belakang dan alasan tindakan Fajar untuk mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar. Kemudian bisa dilakukan tindak lanjut dengan home visit, memfasilitasi adanya bimbingan konseling atau pertemuan dengan orang tua Fajar, membahas masalah tersebut, dan mencari tahu apakah ada masalah lebih dalam yang perlu ditangani. Selanjutnya bisa dilakukan pendekatan terhadap Fajar dengan melibatkan
konselor, atau mentor untuk membantu Fajar dalam menangani masalah dan memberikan dukungan yang dibutuhkannya. Tentu saja, jika perilaku Fajar terus berlanjut, perlu dilakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan kebijakan sekolah. Namun, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan Fajar sebagai seorang siswa. 4. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah atau Ibu Suti tampaknya adalah sebagai manajer. Hari ini terlihat dari cara beliau berinteraksi dengan Dino dan Anto. Lebih fokus pada solusi, pemahaman, dan pertumbuhan positif daripada hukuman atau penilaian negatif. Ibu Suti mencoba menempatkan dirinya sebagai pembimbing bagi kedua murid tersebut, membantu mereka memahami kesalahan mereka dan mencari solusi yang memperbaiki situasi tanpa merendahkan atau menghakimi. Dalam posisi kontrol manajer, langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah yang pertama menstabilkan identitas. Ditunjukkan pada kalimat Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun menjelaskan bahwa membuat kesalahan itu adalah manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kemudian memvalidasi tindakan. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dalam kasus ini, Dino dikuatkan oleh Ibu Suti melalui pemberian dukungan emosional dan bimbingan untuk memahami dan memperbaiki kesalahannya. Ibu Suti memvalidasi perasaan Dino, mengajaknya berbicara tentang kekesalannya, dan kemudian memberikan arahan untuk menemukan solusi yang baik. Sementara itu, Anto dikuatkan dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhannya, yaitu perbaikan kancing baju dan melalui dukungan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ibu Suti menanyakan kebutuhan masing-masing. Ya, Dino dikuatkan dengan cara Bu Suti bertanya, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Kemudian Anto dikuatkan dengan cara Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama adalah tanggung jawab, yaitu ditunjukkan Dino memperbaiki kancing baju Anto mencerminkan sikap tanggung jawab atas perhatiannya. Yang kedua, sikap saling menghormati. Sesama teman, satu tim basket seharusnya saling menghormati agar tercipta suasana aman dan nyaman. Yang ketiga, kesetiaan. Walaupun telah terjadi pertengkaran di antara mereka, akhirnya mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Ibu Suti berusaha menciptakan lingkungan di mana kedua murid merasa didengar, dimengerti, dan diterima. Selain itu, melalui pendekatan yang tidak otoriter dan memberdayakan, Ibu Suti memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan memperbaiki kesalahan mereka yang sejalan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seperti kebebasan dan penguasaan. Selanjutnya, inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diskusi ruang kolaborasi. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.